Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Anis Sarafi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sharing gimana sih cara bisa memudahkan memilih jurusan untuk kuliah. Gimana sih caranya kita untuk lebih cepat lulus untuk jurusan kuliah. Simak video berikut. Ini dia. Jadi, ada beberapa siswa yang sudah mulai memasuki fase tingkat pendidikan tinggi. Memilih jurusan terasa sedikit seperti tantangan. Ada yang masih dilema memilih di antara dua. Ada yang masih bingung ingin terjun ke bidang yang mana. Dan masih satu yang ragu dengan satu pilihan yang dimiliki. Jadi banyak dari mereka yang masih bingung memilih jurusan kuliah. Akan tetapi sementara itu jurusan kuliah sangat penting untuk kedepannya. Jurusan kuliah ini merupakan fondasi kamu untuk melewati langkah selanjutnya. Dengan belajar di jurusan yang tepat, kamu bisa fokus untuk mengembangkan potensi dan juga memahami rencana karir untuk di masa yang akan mendatang. Karena di luar sana ada sangat banyak sekali jurusan, kamu perlu memilih secara baik-baik dengan mempertimbangkan yang secara matang. For your information, ada beberapa studi yang memiliki jurusan atau spesialisasi berbeda. Disinilah kamu harus bisa memilih yang benar-benar sesuai denganmu dan dengan apa yang kamu butuhkan. Untungnya, kamu dengan mudah bisa menjadikan beberapa indikator sebagai benchmark kamu saat menentukan pemilihan jurusan. Ada beberapa indikator tersebut tentunya punya kaitan erat dengan jurusan yang akan kamu pilih. Ada yang bisa kamu coba pertimbangkan dan ada juga yang benar-benar perlu kamu terapkan agar tidak menyesal dengan pilihan yang diambil nantinya. Nah, begini, untuk memudahkan pertimbanganmu, jadi ada 8 tips nih saya kasih di bawah ini nanti biar tidak memiliki jurusan yang kuliah. Yang pertama ada memahami minat dan passion. Yang pertama itu ada minat dan passion. Nah ini adalah 2 poin yang esensial banget sebelum kamu menentukan jurusan kuliah. Nah dengan mengetahui kedua poin tersebut, kamu bisa lebih fokus dalam memilih bidang studi. Pastinya pilihan jurusan dengan bidang yang sangat kamu sukai, di mana kamu ingin berkarya dan tidak merasa lelah dengan melakukan kalau kamu kuliah di jurusan yang tepat sesuai minat dan passion kamu. Dijamin kamu akan lebih berkembang saat mendalaminya. Dan yang kedua, lakukan riset dalam mencari jurusan. Jadi, artinya buatlah daftar beberapa jurusan yang menarik minatmu dan juga yang paling mendekati. Dan jadi, pertimbangkanlah setiap pilihan yang ada daftar dalam itu. Setelah kamu review baik-baik, kamu bisa mencoret jurusan yang sekiranya tidak sesuai denganmu. Nah, setelah itu tersisalah jurusan yang mungkin sesuai dengan preferensimu. Ingat, preferensi. Jangan lupa kamu juga harus mencari tahu kualitas jurusan tersebut di universitas yang akan kamu tuju. Dan yang ketiga, ada ketahuilah nilai kemampuan di sekolah. Nah, jadi periksa kembali nilai-nilai yang akan kamu dapatkan saat di sekolah. Nilai mata pelajaran manakah yang mendapatkan nilai paling baik dan juga selalu meningkat. Cara ini sangat berguna untuk menemukan program studi yang berkaitan dengan nilai tersebut. Nah, misalnya nilai yang paling baik adalah matematika. Nah, kamu bisa memilih nih jurusan matematika ataupun yang masih berhubungan dengan matematika. Dan yang keempat, ada ketahui keuntungan dan konsekuensi pilihan Anda. Nah, jadi dalam memilih sebuah jurusan ini, kamu pasti dalam memilih jurusan pasti kamu tahu ya secara jelas apa saja yang akan kamu hadapi saat perkuliahan nanti. Nah, kalau kamu sudah siap dengan hal tersebut, kamu pasti mampu menerimanya dan konsekuensinya pastinya. Sebagai contoh, kamu mengambil jurusan animal husbandry, di mana kamu pasti akan menemui kegiatan yang melibatkan kontak dengan berbagai binatang. Dan contohnya saya di teknik elektro, dan kamu akan menemukan sebuah pemrograman, coding, membuat aplikasi, membuat website gitu. Nah, jadi poin ini sangat penting karena
dengan mengetahui konsekuensi atau hasil, kamu akan lebih siap dengan menerima apapun pembelajarannya yang akan diberikan nantinya. Nah, selain itu, kamu juga bisa memikirkan keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan memasuki jurusan tersebut. Nah, dengan begitu, kamu bisa semakin termotivasi dalam memilih jurusan kuliah. Nah, yang selanjutnya ini memilih universitas. Nah, ini dia yang juga harus kamu perhatikan. Pilihlah universitas yang menawarkan jurusanmu dengan kualitas dan atau akreditasi yang baik. Jika kualitasnya baik, pasti kamu akan diperlengkap dengan fasilitas serta program dengan konsep atau metode yang mampu meningkatkan kemampuanmu. Nah, reputasi universitas juga perlu dipertimbangkan. Secara tidak langsung, reputasi yang dimiliki universitas ini dapat menggambarkan kualitas yang dimiliki dan juga punya pengaruh untuk prospek kerja maupun langkah selanjutnya. Dan yang selanjutnya ini ada durasi studi. Nah, setiap program studi punya durasi yang berbeda-beda. Contohnya untuk program misalnya master. Nah, di Inggris itu ada yang dapat diselesaikan hanya dalam kurun 1 tahun. Nah, selain itu, misalnya Australia juga punya beberapa universitas yang menawarkan program bachelor dengan durasi atau hingga 2 tahun. Kamu bisa menyesuaikan berapa lama kamu ingin menempuh studi di universitas tersebut. Dan yang selanjutnya ada mempertimbangkan biaya kuliah. Nah, biaya studi ini adalah salah satu hal yang selalu menjadi pelajaran ya. Jika ingin merantau, tentu kamu harus mempertimbangkan dulu biaya kuliah dan juga biaya hidup yang nantinya dikeluarkan. Namun, jangan biarkan hal ini menjadi halangan untuk kamu berkuliah di jurusan dan universitas impian. Nah, kamu bisa mendaftar beasiswa dan juga bekerja di part-time atau first land. Nah, dan juga kita bisa berkonsultasi dengan orang terdekat atau yang berpengalaman. Nah, agar tidak terpengaruh dengan hal-hal lain atau hoax, kamu bisa berkonsultasi dulu dengan orang tua ataupun yang lebih berpengalaman dalam hal tersebut. Nah, orang tua itu bisa mengetahui minat dan membantu menemukan yang tepat untuk kamu. Cobalah untuk meminta saran dan arahan agar kamu bisa dalam menentukan pilihan jurusan. Sedangkan jika kamu ingin meminta pendapat dari orang yang lebih profesional, kamu bisa berbicara dengan konsultan pendidikan atau salah satunya. Nah, itu teman-teman, itulah ada 8 tips yang bisa kamu lakukan agar lebih siap dan tidak bingung memilih jurusan kuliah. Nah, kalau nantinya sudah menentukan jurusan yang diinginkan, langkah selanjutnya itu adalah bersiap secara maksimal saat mendaftar. Ini yang paling penting. Mulai dari mengurus nilai-nilai sekolah, mengumpulkan sertifikat, mengirim form aplikasi, sampai mencari beasiswa. Nah, intinya kamu ini akan mempersiapkan seluruh rangkaian kelengkapan saat dan setelah proses aplikasi. Nah, dan yang paling penting, jangan lupa untuk mengalokasikan waktu belajar. Kita harus belajar banyak-banyak sebelum mengikuti apapun jenis tes masuk atau syarat perkuliahan nanti. Nah, cobalah untuk belajar konsisten, belajar rutin selama 30 menit setiap hari atau 1 jam. Intinya meminimalisir agar hasilnya akan jauh lebih maksimal. Teruslah bersemangat dan memotivasi diri. Kamu bisa menggunakan cara membayangkan cita-cita atau impian kamu di masa depan agar semangat dalam belajar. Nah, yang paling terakhir, perhatikanlah kesehatan tubuh kamu. Kamu perlu mempersiapkan mental dan juga fisik. Kamu harus bisa beristirahat yang cukup, menghindari stres, rajin berolahraga, dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, dengan ini kamu bisa menjaga kondisi fisik dan psikis tetap prima saat tes atau kuliah nanti. Nah, kalau kondisi psikis dan fisik seimbang, kamu jadi bisa memperoleh hasil yang jauh lebih maksimal. Itu catatannya. Tetap semangat dan dalam meraih impianmu ya. Oke, dari saya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
you.